Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insona dengan NIM 23140102 dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan praktek bagaimana cara setting Active Directory Domain Controller. Oke, pertama ini kita siapkan VirtualBox-nya. Windows Server yang mau kita set di sini saya sudah siapkan Windows Server 2019 yang sudah saya install. Di bagian setting namanya saya ganti agar jelas Windows Server 2019 DC karena kita akan berfungsi sebagai domain controller cuma di VirtualBox saja. Kemudian server 2019 ini berfungsi sebagai domain controller, hostname jkt -dc1 domainnya sukasuka.com, user administratornya, passwordnya rahasia DC 2023. Oke, kemudian kita setting dulu, siapkan network yang kita gunakan host only adapter kita buat saja. Kita akan membuat network sendiri. Nah, diagramnya kira-kira seperti ini. Jadi Yorek VP VPN host only network. Kita buat sebuah switch di sini, kemudian kita sambungkan koneksinya ke server yang mau kita setting JKT C1. Oke. Kembali ke VirtualBox. Di sini pastikan seperti ini network host only adapter namenya virtual host only turnet adapter. Nantinya kita akan menempatkan IP di rank server ini di antara 192.168.58.56.101 sampai 254. Cuma IP-nya nanti kita akan statikin dulu. Oke, kita start dulu. Windows Server sudah start, kita login. Passwordnya saya ubah dulu menggunakan password yang mudah diingat. Kita masukkan ke komputer manajemen saja biar lebih enak diganti bagian lokal user and group. Oke, saya ganti passwordnya dulu administrator set password, kemudian sesuai namanya tadi rahasia DC 2023. Saya bikin passwordnya saya sendiri, passwordnya login. Administrasi sudah siap, sudah set. Oke, sekarang bagaimana cara membuat domain controller? Kemudian caranya begini. Pertama kita tentukan dulu IP address-nya karena yang namanya server itu dimana-mana menggunakan static IP address untuk mudah di manage. Ketika kita cek dulu IP-nya sekarang berapa, 196.85.611. ini sudah saya startin. Kalau kalian belum tahu bagaimana cara statikinnya, gampang. Kita masuk ke control panel, terus masuk ke network dan sharing center network. Kita lihat di sini adaptor yang ada di sini, masukkan ke properties. Oke, ubah IP-nya menjadi static. Di sini saya pakai range yang sesuai disediakan oleh VirtualBox, yaitu 192.168.56. Sekian. Di sini saya taruh 11. Default gateway-nya kosongkan saja DNS-nya. Saya masukkan DNS lokal karena kita belum punya DNS server, jadi DNS yang dia menunjukkan diri dia sendiri saja. Kalau kalian pernah tahu yang namanya network, yang sudah tahu alamatnya itu 127.01.01.
Kemudian close. Selanjutnya kita harus mengganti host name-nya, klik local server. Kita lihat di sini komputer name atau name dan lain-lain. Oke. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan saja. Klik saja di sini. Klik saja komputer name, kemudian klik change. Nah, ini komputer name atau hosting kita ganti sesuai catatan kita. Jika minus di sini 1, jika minus di sini 1. Jika ini lokasinya misalnya di Jakarta, sini 1 dia sebagai domain controller. Yang 1 yang pertama, yang ke 1 klik. Kita lagi klik close, minta restart. Oke, kita restart saja. Kita tunggu di restart sampai login lagi. Sekarang kita login password yang kita tadi buat. Oke, seperti biasa. Tadi bawa ke server manage. Ini dialog seperti ini, kita close saja, tidak apa-apa. Selanjutnya, untuk menjadikan server sebagai domain controller utama di bagian menu dashboard di server manage ini, klik manager, kemudian klik ada the roles and future, artinya kita akan menambahkan peran server ini sebagai apa. Di sini ada pemberitahuan sebelum dimulai. Ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi di sini. Administrator harus punya password kuat yang tidak gampang ditebak. Kemudian network setting seperti IP address sudah dikonfigur. Kita tadi kalau sudah konfigur menjadi static, lalu pastikan up to date industry update. Windows yang versi terakhir sudah terinstall, ini cuma ketentuannya saja. Kemudian kita klik next. Nah, kita mau install server ini sebagai apa? Role based atau remote desktop service, karena kita ini lokal. Belajar role based installation, kita klik di sini. Nah, ini informasi jadi server ini cuma 1 kelihatan di sini, CKT di sini. 1 artinya kita belum punya server. Nah, kita belum bikin grup apapun, kita belum bikin domain apapun. Jadi servernya muncul di sini hanyalah server yang sedang kita jalankan di sini. Oke, kita klik next. Sini kita bisa pilih server, peran dari server ini sebagai apa. Kita lihat di sini ada domain server dan sebagainya, bahkan bisa sebagai DHCP. Server gender, server berbagai macam, tipe-tipe server yang bisa kita gunakan. Jadi Windows Server ini mau perannya sebagai apa, role-nya sebagai apa. Karena kita membuat Active Directory, daemon service kita pilih saja. Bayangan, kita pilih saja yang ini. Apa yang membuat aktif daemon ini? Pilih. Nah, setelah kita klik ini, kita ditanya fitur apa saja yang mau digunakan di Active Directory Domain Server Service ini. Di sini kita bisa menginstal aktif dari Google, kecuali service yang di bawah sini sudah terinstall cuma informasi saja. Jadi sebaiknya ditambahkan katanya. Oke, ini fitur tambahan lagi. Mungkin yang kita install sebagai apa. Defaultnya adalah group policy, manajemennya ini wajib harus install, tapi kita bisa tambahkan lagi apakah dia sebagai web short, contohnya sebagai web server, mau sebagai bit blocker, drive encryption, background, fitur-fitur tambahan saja. Silakan lihat ke bawah kalau ada yang mau tahu fitur apa saja di server yang bisa kita install, tapi default kita pakai yang ini saja, tidak masalah. Oke. Kemudian kita klik next. Nah, ini keterangan service store information about user computer device on the network. Kita pernah bahas sebelumnya, cuma tambahan saja. Fitur tambahan lagi, tidak wajib Active Directory ini bawaan dari Microsoft 5. Fitur dari Microsoft kita. Next.
saja, kemudian kita klik install saja karena kita akan mulai menginstal. Kita butuh beberapa waktu, saat berapa menit, jadi kita tunggu saja. Baik, sudah selesai install, klik saja close. Nah, kita perhatikan di kanan di atas ini ada notification. Di sini ada pilihan promote, DTOA, domain control. Kalau ada notifikasi berarti biasanya ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita lakukan karena ada sesuatu yang telah terinstall atau telah terkonfigurasi. Di dalam kasus ini ada informasi di bawah sini, fitur installation sudah selesai yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengaktifkan domain controller di server. Ini promote di server atau domain controller. Selanjutnya kita klik saja di sini promote di server atau domain controller. Di sini masukkan ke deployment configure. Kita ada pilihan development operasional. Ini sebagai apa maksudnya? Kita menambahkan domain control ini di server ini ke domain yang sudah ada, tapi tidak akan pilih yang ini karena kita belum bikin domain sama sekali. Kalau di bawah ada the new domain untuk nexting forest, kita belum punya forest. Ini baru pertama kali kita bikin. Setting server, jadi kita akan pilih yang ini. Kita harus pilih yang ada the new. Kita pilih yang ada the new. Forest kita harus pilih forest not domain name. Narot namanya ini apa nama saja, kita ketik saja yang tadi suka-suka.com. Nah, ini domain yang saya ketik di sini, kemudian kita klik next. Kita tunggu dulu, dia lagi konfigurasi. Sekarang di sini ada konfigurasi lagi fungsional levelnya. Ini untuk kompatibilitas Windows Server. Beberapa kita bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini forex fungsional levelnya. Kenapa di sini ada pilihan, ada Windows Server 2008 R2 2012 R2 sampai 2016, karena terkadang ada sebuah perusahaan yang masih menggunakan Windows Server versi lama karena upgrade Windows Server itu lisensinya mahal, butuh biaya waktu, sehingga kita bisa tentukan kompatibilitas server kita ini mau di Windows Server versi berapa. Biasanya masih pakai PC terlama karena harganya lebih murah lisensinya daripada yang baru. Oke, di sini kita forest levelnya, pilih saja yang 2016 karena kita akan menggunakan server 2019. Jadi kompatibilitasnya saya tidak ada yang oke. Saya yang tidak ada. Oke. Domain name sistemnya DNS global katalog, yang ini spesifik. Jadi artinya server yang bisa berfungsi sebagai DNS dan sebagai global katalog. Fitur global katalognya aktif. Kemudian password, ini passwordnya directory service restore mode atau DCRM. Fungsinya apa? Kalau misalnya terjadi masalah apa server kita bisa research, kita bisa mengembalikan konfigurasi directory service dari service ini. Passwordnya kita catat di sini, kita ketik rahasia. Jika R-nya besar, kita ingat password itu. Oke, kita klik next. Di sini ada peringatan adalah server, jadi kita abaikan saja dulu. Nanti kita baru buat DNS servernya. Kita bisa buat nanti. Kita bisa buat nanti buat DNS servernya. Kita bisa buat nanti, kita klik saja next, tidak masalah. Oke, sekarang kita akan disuruh membuat netbus. Netbus adalah komputer nama, komputer name atau host name perangkat yang tipe zaman dulu sekali tahun 90-an bahkan sebelum tahun 2000-an, waktu zaman Windows Server di bawah tahun 2002.
2002 yang namanya komputer name itu tidak boleh lebih dari 12 karakter zaman. Dulu setelah 2000 ke atas itu sudah boleh ini dibuat kompatibilitasnya saja. Kalau seandainya di perusahaan atau di tempat kita menginstal dulu seperti ini masih ada iOS zaman dulu kayak iOS tahun 2000, Windows tahun 95, Windows 98 atau pokoknya iOS lain masih belum mengenal karakter hostname di atas 12 karakter. Di sini suka-suka saja. Baik, kemudian kita klik next. Oke. Kita tunggu ini. Nah, tempat ini adalah konfigurasi tempat menyimpan database folder, log file, folder. Nah, ini informasi-informasi ini adalah informasi tentang konfigurasi Windows Server Command, konfigurasi add database log file, jadi add log file atau aktivitas apa saja yang terjadi di database server ini. Kemudian ini sudah review, kita bisa lihat sudah bisa konfigurasinya yang sudah kita buat sebelumnya. Suka-suka force, fungsional, lebih Windows Server 2016 edition, optionnya saja global catalog, ada global catalog, delegate. Oke, di sini database foldernya. Apa kita bisa lihat scriptnya, view script ini, script installation power, misalnya yang dibuat oleh Windows Server. Sekarang kita klik next. Nah, dia lagi ngecek kebutuhan apa saja yang sudah terpenuhi untuk instalasi disk ini, ID disk ini. Kita tunggu. Oke, di sini ada yang tanda serunya, artinya peringatan Windows Server. Yang tanda seru artinya peringatan Windows Server default port, the security name, cuma peringatan saja yang sebenarnya. Kita bisa abaikan contohnya kayaknya. Kita bisa abaikan, contohnya delegate untuk DNS server ini tidak bisa dibuat karena kita belum punya DNS server. Jadi abaikan saja dulu di sini. Ada request check in phase successfully. Kita install, kemudian next. Kita tunggu installation. Dia servernya ini. Kita naikkan ke sebagai domain. Controller utama oke, sudah ada. Peringatan you're about to out. Jadi komputernya ini, si server ini akan di restart. Oke, kita klik close saja dan dia akan restart sendiri. Kita tunggu sampai login kembali. Oke, kita login sebentar lagi offline komputernya karena dia baru naik sebagai domain controller. Kalau seandainya misalnya agak lama, tidak apa-apa, ditunggu karena dia sedang konfigurasi awal sebagai domain controller. Kita login lagi, agak lama tadi proses loginnya. Sekarang kita bisa lihat di sini server manage. Oke, di sini local server lagi loading. Oke, ini lagi kita biru ini loading ya. Di atas berarti dia lagi loading atau prosesnya ada biru-biru jalan di sini indikatornya. Kita lihat di sini komputer JKT di sini diisi satu domain suka-suka.com. Windows Defender Fire Public on Remote Management enable, artinya bisa di remote desktop ini. Disable, jadi dia tidak bisa remote management enable. Oke. Ethernet. Nah, di sini untuk IP version 6 kita disable saja dulu soalnya kita belum perlu. Kita klik close. Oke, kita refresh. Oke, baik. Jadi Ethernetnya itu 192.9856.11. Kita lihat di sini informasi ini. Lost enter. Install update never, belum diinstal. Update apapun belum dicek update-nya. Apapun waktunya, misalnya zona waktu, produk ID sekian,
Oke, sebelum login, kalau kita perhatikan, kita sign out dulu, kita perhatikan sebelum login. Sekarang perhatikan tadi tulisannya sebelum kita konfigurasi sebagai domain controller, cuma administrator saja, tapi sekarang jadi suka-suka administrator. Suka-suka ini adalah nama domain, jadi server ini sudah berfungsi sebagai domain controller dan sudah tergabung dalam domain suka-suka. Kita coba login lagi. Oke, sekarang kita masuk ke server manage. Nah, sekarang kita klik tools, terus kita klik DNS, lihat konfigurasi DNS-nya. Nah, di sini pada DNS ada jaga EDC1, kita lihat di sini konfigurasinya jika EDC1. Klik lagi di bawah sini forward, di lookup zone ada reverse zone, transportal, forwarders. Ya, ini beberapa informasi mengenai domain controller. Ini namanya mdc suka-suka.com. Ini Microsoft Domain Controller Service suka-suka.com. Di sini ada beberapa informasi seperti domain controller, kemudian ada site, terus beberapa tambahan informasi tambahan. Di sini Anda bisa lihat sendiri. Lalu di sini ada informasi tambahan lagi suka-suka.com-nya. Ini domainnya, EOS-nya, terus domain DNS down dan sebagainya. Di bagian DNS manage ini adalah informasi database dari DNS atau domain name server. Jadi server ini tidak hanya berfungsi sebagai domainnya, sebagai domain controller, Active Directory domain controller saja, tapi juga sebagai DNS manager. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat server ini sebagai domain controller. Berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana melakukan setting Active Directory domain controller di Windows Server 2019. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan penjelasan di video saya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.